Pekan ini, selain kasus Raffi Ahmad yang terus memunculkan polemik demi polemik, sakit radang selaput otak yang diderita penyanyi Ashanty juga menjadi buah bibir. Kisah pertama masih tentang polemik pasca pengiriman Raffi Ahmad ke pusat rehabilitasi Lido. Benarkah tidak hanya pengacara Raffi, banyak pihak pun ternyata sangat menyayangkan pengiriman Raffi ke Lido? Lalu benarkah pernyataan tentang Raffi yang memiliki riwayat gangguan mental kini menuai kontroversi? Pasca Raffi dikirim ke pusat rehabilitasi, inilah kisah lain tentang nasib perekonomian Raffi. Benarkah Raffi sudah habis-habisan untuk masalahnya? Bahkan rumah baru pun terancam diberhentikan pembangunannya. Benarkah proyek kerja bisnis Raffi pun terbengkalai? Berbeda dengan polemik kasus Raffi, seperti apa Baby Romeo dan istri tercinta Meisya Siregar melewatkan akhir pekan mereka? Lain pula kisah pada Ashanty yang masih terbaring lemah di rumah sakit. Pasca menjalani MRI, seperti apa kondisi Ashanty saat ini atas sakit radang selaput otak yang dideritanya? Lalu bagaimana dengan banyaknya rencana yang akhirnya tertunda, mulai dari syuting film, launching single kedua, hingga rencana pindah rumah? Kisah selengkapnya tentang polemik kasus Raffi Ahmad dan sakitnya Ashanty, saksikan hanya di Intens. Apa kabar pemirsa? Selama 1 jam, saya Mila Rahmawati akan hadir di hadapan Anda dalam Intens, menyajikan kabar terkini, terpercaya, teraktual dari sebuah peristiwa secara intens. Polemik seputar pemindahan Raffi dari rutan BNN ke pusat rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat masih terus berlanjut. Setelah sebelumnya ditentang oleh Hotma Sitompul, kuasa hukum Raffi, ternyata banyak pihak yang menyayangkan pemindahan Raffi ke pusat rehabilitasi. Lalu benarkah pernyataan tentang Raffi yang memiliki riwayat gangguan mental kini menjadi kontroversi? Simak kisahnya berikut ini. Polemik pemindahan Raffi Ahmad dari rutan BNN ke pusat rehabilitasi BNN di Lido, Sukabumi, Jawa Barat masih terus bergulir bak bola panas. Kemarin selain pihak kuasa hukum Raffi yang memang secara mentah-mentah menolak pemindahan Raffi itu, banyak pihak pun mengungkapkan keberatannya. Di antaranya artis dan anggota DPR yang sedang dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Raffi, yaitu Wanda Hamidah, juga aktor senior Roy Marten. Pertama adalah sesuai dengan PP Wajib Lapor nomor 25 tahun 2011 pasal 13 ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwasannya di situ penyidik, penuntut umum ataupun hakim dapat menempatkan penyalahgunaan narkotika di tempat rehabilitasi setelah mendapatkan saran dari dokter. Selain itu juga
untuk korban penyalahgunaan narkotika di ayat berikutnya itu berlaku juga untuk penempatan di tempat rehabilitasi. Oleh karena kita sudah mendapatkan saran dari atau hasil asesmen dari tim Badan Narkotika Nasional tentang kondisi baik fisik maupun psikis RA yang menyarankan untuk ditempatkan di rehabilitasi, dan juga hasil asesmen dari Rumah Sakit Ketergantungan atau RSKO. Pasal itu salah, makanya saya tantang Sumirat sama-sama kita buka undang-undangnya. Yang boleh direhab pecandu. Dia berani bilang Raffi pecandu masih bisa berprestasi. Jangan main-main lah, ada apa ini? Orang yang direhab itu tingkat kecanduan, tidak bisa berprestasi. Kalau dibilang rekreasi, dia cukup dinasihatkan seperti dokter RSKO bilang. Saya ulangi lagi, seperti kata dokter RSKO di depan publik. Kalau ada surat yang lain dengan itu, saya ingatkan dokter RSKO, kami sudah punya saksi-saksi bahwa waktu pertama kali itu kita minta sekarang, beranikah BNN dan RSKO buka hasil pemeriksaan Raffi pada waktu itu. Saya bilangin Sumirat, saya tantang di sini. Dari dokter Kusman, ya dari Kusman bilangin sekolah lagi, yang bilang Hotma Sitompul. Bagaimana dia bilang pengguna rekreasional atau pengguna pasif? Kalau merokok, ada perokok pasif. Ada satu orang merokok, kita semua kena. Perokok pasif karena asapnya. Kalau pengguna pasif, metilon, di mana itu dokter belajar? Jelas ini. Ya nggak tepat ya, makanya kasihan juga, sedih gitu. Raffinya juga bingung kok bukan pemakai ditempatkan di rehab. Kalau nggak pecandu apalagi ya dibebaskan, mau apa lagi? Ya dibebaskan. Kalau petaninya dibebaskan ya Raffi harus dibebaskan. Konsekuensi logis hukumnya kan begitu. Dan tidak hanya pemindahan Raffi itu yang dipermasalahkan, namun hasil pemeriksaan yang mengatakan bahwa Raffi memiliki riwayat gangguan mental juga kini dipersoalkan. Hasil asesmen Badan Narkotika Nasional, tim asesmen Badan Narkotika Nasional adalah ditemukan adanya riwayat gangguan mental dan perilaku, akibat penggunaan zat psikoaktif, khususnya jenis stimulansia. Oleh karena itu, tim asesmen menyarankan untuk dilaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Medical record, BAP, hasilnya katanya punya riwayat gangguan mental. Apa ini Sumirat? Buka-buka ini depan umum. Katanya mau berantem di pengadilan. Ngapain dia buka-buka ini? Dia tahu bahwa dia melakukan kelemahan. Dia buka-buka yang nggak perlu. Mau cari public opinion building bahwa Raffi penggoda, Raffi pecandu. Saya jelaskan, Raffi bersih. Asesmen sudah ditolak. Saya sudah bilang undang-undang tidak bisa. Anda boleh di asesmen kalau tidak mau. Boleh nggak Anda di asesmen kalau saudara tidak mau? Nanti saya usul sama BNN di sini. Asesmen nih semua. Mau? Yang dijadikan landasan juga PP yang katanya PP itu untuk pecandu. Tanyakan sama dia. Ada nggak orang bilang Raffi itu pencandu? Nggak ada. Ada sesuatu hal yang tidak logis. Kalau ada sesuatu yang tidak secara logika hukum tidak masuk di akal, pasti ada sesuatu di belakang layar. Kalau masih ada hukum di negara ini, kalau Komisi 3 DPR masih punya nyali, kalau Bapak Presiden kasih perhatian sedikit aja kepada kejadian ini,
bentuk dokter independen. Oke. Dokter independen, rumah sakit yang independen, dan umumkan hasilnya, diperiksa lagi. Itu baru namanya jantan, berani, dan fair. Nanti saya buka semua. Bilang itu sama direktur BNN. Nanti saya buka semua apa yang saya tahu. Ada apa ini? Waktu dibawa Raffi ke situ, lawyer kita lihat di Lido negatif semua. Tapi klien Buat Bapak apa lagi direhab? Nggak mungkin lah gitu loh kalau Raffi sampai mendapatkan yang namanya gangguan mental. Ya insya Allah mudah-mudahan enggak lah, ya kan. Enggak lah, nggak mungkin itu terjadi lah, jangan sampai gitu loh ya. Tidak terima dengan pemindahan Raffi ke Pusat Rehabilitasi Lido, serta hasil asesmen penyidik BNN yang mengatakan bahwa Raffi memiliki riwayat gangguan mental. Kemarin tim kuasa hukum Raffi pun menemui Raffi di Pusat Rehabilitasi BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Kedatangan tim kuasa hukum ini antara lain untuk memberikan juga surat penolakan pihak Raffi terhadap semua tindakan yang akan diterima Raffi dalam rangka upaya rehabilitasi. Lalu benarkah Raffi ternyata ikut tersinggung saat tahu bahwa dirinya disebut memiliki riwayat gangguan mental? Sudah kita masukkan tadi surat penolakan dia ditaruh di sini itu. Selain penolakan waktu pertama kali BNN kirim dia ke sini, tadi juga kita masukin surat penolakan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh UPT. Untuk menempatkan dia di sini, ditempatkan di sini pun sebenarnya kita keberatan. Kita pengennya secepatnya dia keluar dari sini. Orang sehat ngapain ada di dalam sini kan gitu. Cuman kan kewenangan UPT sini bilang bahwa itu semua adalah titipan BNN. Itu tadi surat penolakan kita, keberatan kita terhadap keberadaan Raffi di sini. Kita sampaikan ke kepala UPT. Ini tanda terimanya aja. Tanda terimanya aja, suratnya udah masuk. Gitu. Dia ngobrol perkembangan di luar sekarang seperti apa, karena kan dia nggak pegang handphone, jadi dia nggak tahu informasi dari luar. Ya kita sampaikan ada perkembangan, termasuk konferensi pers kemarin bahwa ada riwayat gangguan mental, itu dia tersinggung lah. Gitu. Dasarnya dari mana? Gitu. Ngomong bahwa ada riwayat gangguan mental. Raffi baik-baik aja. Pak, bukannya kalau dia tidak direhab, dia ditaruh di tempat rehab, tapi tidak diambil tindakan rehab. Kenapa? Kami sudah bilang jangan. Kalau diambil juga tindakan rehab, kami tuntut dokter-dokternya semua berdasarkan undang-undang yang ada. Protes dan keberatan terhadap tindakan pemindahan Raffi ke Pusat Rehabilitasi memang masih memanas. Wanda Hamidah yang kepergok ikut mengantar Raffi ke Lido beberapa waktu lalu juga mulai vokal dan kritis tentang berbagai keanehan dan kejanggalan yang dirasakannya terkait kasus Raffi Ahmad. Ya, teman-teman wartawan lebih pandai lah mendudukan permasalahan ya, gitu, bahwa institusi sebesar BNN mengatakan bahwa Raffi target operasi berbulan-bulan, kemudian hanya mendapatkan 2 linting dan 14 butir yang belum sampai sekarang juga dalam proses hukum itu milik Raffi atau bukan kan belum tahu juga gitu. Jadi kalau saya melihat banyak keanehan, banyak kejanggalan dalam kasus ini ya pasti. Ya kasihan gitu, maksudnya terlalu diada-adakan ya. Prosedur terhadap Raffi sekarang ini udah mulai mengada-ngada. Lalu seperti apa sebenarnya kondisi Raffi dan apa aktivitasnya di dalam Pusat Rehabilitasi Lido Sukabumi? Benarkah pasca mengalami kasus sampai dipindahkan ke Pusat Rehabilitasi, Raffi telah habis-habisan mengeluarkan uang? Bagaimana dengan pekerjaan yang terbengkalai serta pembangunan rumah barunya yang kini terancam terhenti? Simak kisahnya sesaat lagi hanya di Intens. Menjual kan buat saya itu tidak nista gitu kan. Memang kalau keadaan seperti ini akan saya lakukan seperti itu. Meski pihak Raffi dikabarkan menolak direhabilitasi, top presenter kondang ini tetap saja dipindah ke Pusat Rehabilitasi di Lido, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu apa yang dilakukan Raffi setiap harinya di Lido? Dan seiring kasus Raffi yang masih terus bergulir, benarkah presenter yang memiliki penghasilan fantastis ini ternyata sudah habis-habisan? Apakah benar rumah baru Raffi yang masih dibangun juga terancam terhenti?